Hai Tribuners, kembali dalam Tribun Podcast, masih bersama dengan saya Injilita Karwar. Tribuners, kali ini masih berada di Convention Sultan Raja Hotel yang ada di Maumbi, tepatnya Kabupaten Minahasa Utara. Dan kita akan membahas tentang hari ini, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional. Jadi ini sudah masuk di hari kedua, kalau kemarin kita masuk dalam kegiatan acara pembukaannya, dan sekarang sudah masuk dalam hari kedua. Dan baik Tribuners, kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan kedua narasumber yang keren dan juga menawan hari ini. Langsung saja saya sapa Bapak Ismail Maga selaku tenaga ahli pemberdayaan masyarakat P3MD Provinsi Sulawesi Utara. Halo Pak, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Dan yang kedua yaitu Ibu Yeni Barneci Parera dari selaku pendamping lokal desa Kepulauan Talaut, Kecamatan Moronge. Halo Ibu Yeni, apa kabar Ibu? Kabar baik. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi ini kita sambil ngobrol-ngobrol, kayaknya Bapak sama Ibu bisa lihat ke Injil dulu nih ya. Okay. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu untuk membahas, kita jangan tegang-tegang dulu ya ini ya Ibu Bapak. Dan untuk membahas pembahasan kita kali ini nih, mungkin Injil mau tanya dulu ke Bapak Ismail dengan adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional ini kan yang sudah menjadi hari kedua ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang difokuskan atau materi yang diberikan kepada para peserta baik juga para pelatih nih? Ya, untuk hari kedua di kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk tingkat Provinsi Sulawesi Utara, saya informasikan ini diikuti oleh 361 peserta dari 6 kabupaten yang masuk di lokus P3PD, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian dari Kabupaten Bola Amongondo, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bola Amongondo Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara. Yes. Nah, tadi malam sudah dibuka dan hari ini sudah dimulai pelatihan, dan di mana di hari ini ada beberapa materi yang disampaikan kepada para peserta di masing-masing kelas. Ada 13 kelas dengan 39 pelatih. Wow. Ya, pelatih ini ada 35 pelatih dari daerah yang terdiri dari TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten yang kemarin sudah mengikuti TOT di Jakarta sebelum menjadi pelatih di kegiatan ini, dan juga ada 4 orang pelatih dari pusat, jumlahnya 39. Nah, mereka ini tersebar di 13 kelas dan hari ini mulai memberikan pelatihan, diawali dengan materi bina suasana. Ya, jadi para peserta ini diajak untuk saling mengenal, karena kan memang semenjak COVID kurang lebih 2 tahun ya, kita hampir tidak pernah berkumpul seperti ini, hampir tidak pernah ada kegiatan seperti ini. Ya, sehingga mungkin ada kerinduan-kerinduan, kita bercanda sejenak untuk bagaimana saling bercerita tentang kondisi masing-masing, perkenalan, kemudian bina suasananya, kita membagi tugas. Ada petugas kelasnya, ada ketua kelasnya yang akan mengatur para peserta untuk masuk tepat waktu di dalam ruangan, mengikuti setiap materi yang akan diberikan oleh para pelatih. Ada timekeepernya yang mengingatkan waktu agar kalau waktunya sudah habis harus diselesaikan materinya, biar semuanya berjalan sesuai dengan rundown acara, rundown yang sudah disusun. Kemudian ada materi yang menurut saya materi awal ini sangat penting bagi pendamping desa, pendamping lokal desa, itu citra diri pendamping. Nah, citra diri pendamping ini lewat materi ini kami para pelatih mengajak para peserta untuk merefleksikan kembali tentang keberadaan mereka sebagai pendamping desa, sebagai pendamping lokal desa yang selama ini sudah bergelut di desa setiap harinya, turun ke desa, mendampingi desa ya, sesuai tugas dan fungsi mereka, mendampingi desa, membantu desa dalam perencanaan pembangunan di desa. Kami mengajak ada semacam refleksi lewat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh para peserta. Misalnya, apakah selama ini Anda menjadi pendamping desa, apakah sudah memberikan perubahan kepada desa? Perubahan dalam artian perilaku dari perangkat desa, masyarakat itu sendiri dengan keberadaan
pendamping desa ini di desa. Apakah keberadaan teman-teman pendamping desa ini sudah memberikan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di desa? Nah, itu yang coba kami para pelatih mengajak teman-teman pendamping itu untuk merefleksikan kembali, untuk melihat kembali keberadaan sebagai pendamping desa. Harus mengenali diri, apakah selama ini teman-teman pendamping desa ini sudah berbuat, sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Nah, seperti itu. Jadi lewat citra diri pendamping ini penting bagi teman-teman pendamping desa untuk merefleksikan diri. Kami menyampaikan bahwa silakan Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah sudah betul apa yang saya lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini, apakah desa sudah berubah dengan keberadaan saya selama ini, keberadaan saya menjadi pendamping desa. Mungkin itu yang di hari pertama ini, di materi pertama tadi pagi kami mengajak para peserta untuk merefleksikan apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Tentu citra diri ini, apa yang kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, itu akan memberikan dampak terhadap diri kita. Ya, orang akan mempersepsikan diri kita itu seperti apa dengan apa yang kita lakukan. Ya, tentu kalau kita lakukan baik, kita lakukan sebuah perubahan, tentu akan mencitrakan diri kita yang baik pula. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, maka tentu akan mencitrakan diri kita yang tidak baik. Jadi seperti itu yang coba kami ajak teman-teman pendamping ini untuk bisa merefleksikan dirinya, mencitrakan dirinya itu seperti apa. Kalau dari Pak Is melihat ya, ini kan masuk di materi pertama tadi ya di pagi hari. Nah, seberapa excited mungkin dari Pak Is melihat para pendamping-pendamping tersebut atau peserta ini mengikuti materi kegiatan hari pertama ini, Pak? Iya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan diberikan dan mereka mengisi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan kejujuran mereka, ya yang menarik mereka menjawab dengan jujur. Ada yang mengatakan bahwa saya belum maksimal mendampingi desa, ya saya belum maksimal. Ya itu saya pikir sesuatu hal yang keluar dari lubuk hati yang dalam, jujur dari teman-teman pendamping ini bahwa mereka sadar bahwa sampai hari ini mereka merasa belum maksimal, meskipun faktanya di lapangan sudah begitu banyak desa yang menurut kami juga di provinsi ada perkembangan yang signifikan setelah teman-teman pendamping desa ini mendampingi teman-teman pendamping lokal desa ini mendampingi desa. Ya, kami bangga kemarin misalnya ada kepala desa di Desa Moronge 1 Kabupaten Kepulauan Talaut yang kepala desanya perempuan menjadi kepala desa inspiratif tingkat nasional ya, Bu. Jadi saya pikir ini juga bagian dari karena teman-teman pendamping lokal desa yang selalu berada di desa, selalu bersama dengan kepala desa, kemudian ada perubahan-perubahan di situ yang terjadi. Wow, menarik. Jadi ini bisa membangun atau bisa saling mengetahui ya Pak ya, para pendamping ini bisa saling mengenal sehingga isi hati mereka tercurahkan apa-apa yang mungkin dikeluhkan juga masyarakat atau baik dari para pendamping desa tersebut ya Pak. Saya sampai mengatakan bahwa kalau memang kalian misalnya oleh masyarakat misalnya mengatakan kalian ini apa sih kerjanya? Ya dijawab saja di pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama. Ini kan namanya juga refleksi. Ini namanya juga sharing pengalaman dengan teman-teman yang lain. Jadi kami men-setting di dalam ruangan itu, di dalam teman-teman mengisi pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Setelah dijawab, kemudian hasil jawaban itu kita bagi ke teman-temannya yang lain, dipindah-pindahkan. Kemudian jadi yang dia bacakan itu bukan pengalamannya sendiri, tapi pengalaman temannya. Ya, jadi dari pengalamannya kita ajak mereka untuk sharing pengalaman seperti apa. Nah, kalau misalnya ada bilang, oh saya telah berhasil, misalnya dulu desanya tidak punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, tapi saya mampu bersama dengan kepala desa, bersama dengan perangkat desa, bersama dengan masyarakat berhasil mendirikan BUMDes di desa yang bersangkutan misalnya. Kemudian kita tanya, mungkin ada trik-triknya atau ada pengalaman seperti apa sehingga desa mau misalnya untuk membuat BUMDes itu. Nah, dibagi pengalamannya, disampaikan, dan teman-teman yang lain mendengarkan dan mereka bisa mengambil hal-hal positif dari cerita temannya tadi, bahwa oh begini yang harus dilakukan supaya misalnya kebijakan itu bisa disetujui, bisa disepakati bersama oleh kepala desa dan masyarakat juga di desa itu. Jadi saling menguntungkan juga dengan yang satu dengan yang lain ya Pak ya. Saling sharing sama, pengalaman, sharing. Ya seperti itu.
Wow, menarik. Ini lanjut Injil bakal tanya ke Ibu Yeni nih sebagai pendamping desa lokal desa Kepulauan Talaut, Kecamatan Moronge ya. Kalau tadi Injil tanya ke Pak Is, bagaimana sih Pak Is melihat peserta atau para pendamping ini ketika mengikuti pelatihan. Nah, Injil tanya ke Ibu Yeni nih, perasaannya ketika mengikuti, apalagi sebelumnya pasti yang seperti Pak Is bilang, sebelumnya ke Jakarta dulu ya Pak ya, para pendamping ini. Yang ke dari Jakarta pelatih mengikuti ya? itu dari pelatih kami ke Jakarta dulu mengikuti yang namanya TOT, pelatihan untuk pelatih. Jadi kami dilatih untuk jadi pelatih. Yes. Nah, kembali ke daerah kami melatih teman-teman pendamping lokal desa ya. Jadi kalau dari pendamping desa ini sendiri ketika mengikuti pelatihan ini bagaimana Bu perasaannya? Tentu kami perasaan senang karena ilmu kami bertambah. Ya. Ketika masa COVID seperti telah disampaikan oleh Pak Is tadi, ada 2 tahun kami tidak bertemu seperti ini. Ketika dilakukan kegiatan ini ada perasaan senang karena kembali bisa bertemu dengan teman-teman, saling berbagi ilmu dan juga kapasitas kami sebagai pendamping itu bertambah dengan ilmu yang kami dapat di sini. Wow. Nah kalau dari tadi kan Pak Is juga cerita ya bahwa pelatihan ini ada beberapa materi yang diberikan. Nah, kalau boleh tahu Ibu Yeni bisa diceritakan nih apa sih yang dari Ibu Yeni dapat ketika mendapatkan materi di hari pertama ini nih Bu? Mungkin Ibu Yeni bisa menceritakan atau berbagi kepada para Tribuners. Kalau materi yang kami dapat di hari ini itu tentang citra diri. Nah, di sini kami bisa mereview kembali pemberian diri kami pada kegiatan yang ada di desa, apakah kami telah maksimal atau belum. Nah, di sini kami bisa mengukur bagaimana pendampingan kami yang ada di desa. Dengan materi yang kami dapat di hari ini, itu bisa memacu lagi bagi kami sebagai pendamping untuk lebih semangat, lebih efektif lagi dan maksimal dalam mendampingi desa. Oke, nah Injil mau tanya juga nih ke Ibu Yeni ya. Ibu Yeni kan yang turun langsung ya Pak Is ya, sebagai pendamping desa pastinya. Pendamping lokal desa ini ujung tombak. Yes, ujung mereka tombak. ada di lapangan. Jadi itu terjun langsung di lapangan, mungkin cara melihat masyarakat sendiri dan mengetahui apa-apa saja sih yang menjadi kekurangan atau yang perlu diupayakan. Nah kalau dari Ibu Yeni melihat masyarakat atau desa yang ada di Kepulauan Talaut ini, apa sih yang menjadi keluhan masyarakat untuk dari pendamping desa mengetahui keluhan-keluhan dari masyarakat sendiri? Kalau keluhan dari masyarakat yang kami temui ketika ada pemberian bantuan, contoh yang saya ambil pada desa Moronge 1, ada kelompok pengrajin kerawang, kerajinan tangan yang menerima bantuan berupa bahan kerajinan. Tetapi sering menjadi keluhan mereka ketika kerajinan kerawang telah dibuat untuk pemasaran itu menjadi satu halangan bagi mereka bahwa tidak ada pemasaran yang lebih baik lagi. Intinya bahwa ketika kerajinan telah dibuat, mereka susah untuk mencari pasaran yang ada. Oke. Jadi itu yang keluhan-keluhan. Nah, sebagai pendamping desa apa yang menjadi solusi agar keluhan itu menjadi menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi keluhan tapi sudah menjadi jawaban untuk masyarakat. Nah, untuk di Moronge 1 ketika dibentuk BUMDes, semua jenis kegiatan yang ada di desa itu dikelola oleh BUMDes. Jadi sudah dikelola sehingga untuk hal ini sudah baik begitu Bu, dari masyarakat sendiri sudah tidak ada lagi yang dikeluhkan? Sudah tidak ada lagi. Oke, kalau masalah lebih ke bantuan-bantuan ya Bu ya, dari pemerintah sendiri apa sih yang diberikan kepada desa tersebut, yang diberikan bantuan terhadap masyarakat dari pemerintah atau dari pusat sendiri? Dari pemerintah ada bantuan langsung tunai itu BLT, juga ada bantuan untuk pemberdayaan, ada kelompok pengrajin, ada kelompok ketahanan pangan itu kelompok ternak, kelompok tani, dan ada juga kelompok kuliner. Karena masyarakat di sana, khususnya perempuan, mereka memiliki usaha sebagai penjual makanan atau kuliner di kapal. Jadi setiap hari kapal mereka menjual kuliner. Yang perempuan-perempuan ya Bu ya? Perempuan-perempuan.
Wah, luar biasa. Itu menjadi usaha mata pencarian mereka. Wow, sejauh ini mereka sudah sangat excited untuk mungkin para perempuan atau wanita-wanita ini menjual sesuatu yang menjadi kerajinan atau menjadi pemasukan kehidupan sehari-hari. Seperti apa nih kalau dari Ibu Yeni melihat masyarakat atau desa tersebut? Ya, kalau melihat bagi ibu-ibu ini menjadi mata pencarian mereka, bahwa mereka mampu bisa menyalurkan anak sampai selesai dengan usaha yang mereka miliki ini dengan bantuan yang mereka terima dari pemerintah desa. Wow, luar biasa ya. Pastinya apapun yang terjadi di setiap desa atau mungkin yang ada di kepulauan Sangihe ya Bu ya? Talaut. Maaf, dari Kepulauan Talaut sendiri tentunya apapun itu bisa menjadi sesuatu jawaban dan keluhan-keluhan menjadi solusi yang baik, apalagi dengan adanya pelatihan ini tentunya jadi pendamping desa akan memberikan visi mungkin kepada masyarakat nih Bu, sebagai Ibu Yeni juga ketika sudah mengikuti pelatihan ini, apa yang mungkin akan Ibu terapkan terhadap desa tersebut? Tentu dengan materi yang telah kami terima ini, kami lebih memaksimalkan lagi pendampingan kami itu agar masyarakat lebih baik lagi terutama dalam masalah perekonomian mereka. Oke. Kalau dari Ibu nih sendiri, Ibu Yeni nih, Ibu Yeni ini sudah menjadi pendamping desa itu sudah berapa lama sih Bu? Dari 2015. 2015 peralihan PNPM. Iya. sampai Dari masa dengan PNPM di tahun 2022 ini. Iya. Wah, luar biasa, sudah lumayan lama ya Pak Is ya. Iya. Dan tentunya sebagai pendamping desa di tahun 2015 sudah menjadi pendamping desa itu pastinya ada banyak cerita atau Ya, pengalaman ya Bu ya. pasti, Kita juga pasti. pengen tahu bagaimana sih ketika Ibu Yeni ini menjadi pendamping lokal desa yang ada di Kepulauan Talaut sampai dengan saat ini, apa saja sih suka dukanya nih Bu? Kalau bicara suka duka tentu banyak hal yang kami temui. Tetapi itu bukan menjadi halangan bagi kami dalam mendampingi desa. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang kami alami, tetapi kami dimampukan untuk bagaimana memberi diri dalam tugas pendampingan. Satu kesaksian yang kami alami secara pribadi ya Bu, sebagai seorang pendamping ketika pada bulan September dituntut untuk mendampingi desa. Di saat itu suami mengalami sakit sampai Wow. dipanggil Itu di Tuhan. tahun berapa itu Bu ya? Bulan September. Bulan September baru-baru ini ya? Iya. Wow. Terus ketika suami meninggal juga diperhadapkan dengan pergumulan anak sakit. Ketika membawa anak berobat, mendapat telepon harus ke Jakarta. Jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa saya harus ke Jakarta karena itu adalah tugas pendampingan tanpa Iya. mengabaikan keberadaan anak yang sedang sakit. Ya. Tetapi disinilah saya menjadi satu kesaksian kepada saya bahwa ketika dalam pergumulan, ketika dalam persoalan hidup, ketika kita benar-benar memberi diri dalam tugas pendampingan dan pelayanan di tengah masyarakat, saya amini bahwa Tuhan hibur dengan berkat yang luar biasa. Karena saya bangga ketika diutus menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerima penghargaan dari Menteri Desa. Wah, luar biasa. Jadi Ibu dengan adanya sesuatu yang terjadi, tetap ada di balik itu ada maknanya sendiri ya Bu ya. Dan dari Ibu Yeni sendiri juga sudah, walaupun di tengah-tengah itu di tahun 2015 bahkan sampai dengan sekarang, ternyata Ibu Yeni berkata bahwa lebih banyak sukanya ya Bu ya. Lebih banyak Dukanya ya, walaupun dukanya juga terjadi dari pribadi sendiri, tapi Ibu Yeni tetap konsen dalam adanya tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping desa. Nah, kalau dari Ibu Yeni juga, apa sih yang membuat Ibu Yeni tetap bertahan sebagai pendamping desa? Tentunya kan kalau dibilang di tahun 2015 ini banyak juga proses-prosesnya, atau misalnya nih ya Bu ya, keluhan-keluhan dari masyarakat itu kan pasti melalui Ibu juga ya. Sebelumnya dari Ibu mungkin ada omongan-omongan dari masyarakat, dan yang sesuatu hal yang membuat Ibu Yeni itu tetap bertahan menjadi seorang pendamping desa sampai dengan tahun ini, itu seperti apa Bu? Ya, karena Apa yang membuat salah satu hal yang menjadi motivasi saya itu saya ingin membangun desa
membantu pemerintah desa dan masyarakat. Dan saya juga merasa bangga ketika menjadi perpanjangan tangan dari Menteri Desa bahwa saya harus ada di desa, membangun desa. Jadi walaupun ada begitu banyak persoalan, tantangan yang saya hadapi, saya tetap maju. Tetap maju, luar biasa ya Ibu Yeni ya. Dan semoga di Kepulauan Talaut ini pastinya sesuatu yang baik juga maju di desa Kepulauan Talaut ya Pak Is ya. Dan mungkin dari Ibu Yeni nih, apa nih yang diharapkan sebagai pendamping desa kepada masyarakat, ataupun sebagai pendamping desa juga memberikan masukan kepada pemerintah langsung untuk adanya apa ya, kekuatan atau upaya-upaya dari desa menjadi lebih maju atau kuat gitu loh Bu. Apa sih yang menjadi harapan dari Ibu Yeni? Harapan dari saya sebagai pendamping itu, khususnya kami di daerah Kepulauan, itu ada perhatian khusus lagi dari pemerintah pusat maupun provinsi, karena terkadang kami menjadi kendali itu yang ada di kepulauan. Jadi apa yang Ibu lihat pemerintah tidak terlalu memperhatikan atau bagaimana Bu? Bukan tidak memperhatikannya, tapi ya lebih dimaksimalkan lagi. Lebih dimaksimalkan lagi. Layaknya seperti apa nih Bu? Karena contoh kami yang ada di kepulauan, karena kadang terkala dengan masalah internet, jaringan. Wow, jaringan. Ketika ya. ada permintaan data, jadi halangan bagi kami itu. Salah satu tentang jaringan. Nah itu kalau misalnya dari desa sendiri ada seperti jaringan atau internet begitu, biasanya kan kalau ingin bertemu dari jarak jauh itu kan harus lewat melalui internet. Nah itu bagaimana Bu solusinya ketika tidak ada jaringan? Jadi memang loss seperti itu atau gimana Bu? Ya kadang menjadi kendala, kami terlambat dalam atau tidak mau harus ke desa untuk mengambil. Ya, harus turun. Harus turun langsung ya mau Pak. tidak mau. Wah, luar biasa. Dan semoga ini apa yang diharapkan dari Ibu Yeni juga bisa didengar oleh pemerintah ya Bu ya. Dan kalau dari Pak Is nih sendiri nih, program ini kan sudah setiap tahun dilakukan. Tapi tadi Bu Yeni juga bilang bahwa 2 tahun sempat terhenti ya Pak ya? Tidak terhenti karena COVID. Kita tetap bekerja. Di COVID kemarin itu 2 tahun lebih kita tetap bekerja, tapi kerja dari rumah. Kebanyakan kita kalau rapat-rapat online seperti itu. Tetap kita bekerja, melakukan pendampingan di masyarakat, melakukan kerja-kerja penginputan data, permintaan data yang harus dipenuhi. Tetap kita kerja seperti biasa. Cuman mungkin skalanya tidak masif atau seperti yang sebelum COVID, dan kita koordinasinya waktu itu lebih banyak lewat meeting Zoom. Meeting Zoom ya. Wow, ini kalau dari Pak Is melihat nih kinerja seperti apa sih Pak sebagai seorang pendamping desa untuk masyarakatnya nih Pak? Ya, itu yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Memang luar biasa teman-teman ini pendamping lokal desa dalam mendampingi desa. Mereka harus memastikan desa ini memanfaatkan betul dana desa ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Mereka mendampingi desa itu mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan penggunaan dana desa ini. Jadi mereka itu harus standby 1x24 jam kapanpun desa membutuhkan, kapan saja desa membutuhkan, kapan saja kepala desa membutuhkan, mereka itu harus siap. Nah, jadi keberadaan teman-teman pendamping desa ini luar biasa bagi proses pembangunan di desa dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Jadi stigma-stigma yang selama ini tentu Ibu ini juga pernah merasakan bagaimana katanya pendamping desa ini hanya seperti tukang pos, ngambil data kemudian kirim. Nah itu kalau masyarakat tahu bagaimana kinerja mereka ini luar biasa, kinerja ini sangat luar biasa. Terbukti hari ini data-data di tingkat nasional yang dikumpulkan dari teman-teman di pendamping lokal desa ini dari bawah kemudian dikirim ke atas itu ternyata menjadi rujukan bagi kementerian-kementerian yang lain di pusat. Untuk data yang kita punya itu ternyata data valid, data yang terupdate karena diambil langsung di desa. Mereka teman-teman pendamping lokal desa ini bertemu langsung dengan masyarakat. Ya seperti itu. Cerita Ibu tadi ini hanya sebagian kecil dari bagaimana banyaknya teman-teman pendamping lokal desa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mendampingi desa. Mereka harus ke desa-desa yang ekstrim perjalanannya.
ada di Minut misalnya, teman-teman pendamping di sana, teman-teman TAPM di sana, kabupaten ketika mau melakukan monef ke salah satu desa harus menggunakan perahu dan mereka jatuh di tengah laut, jatuh di air. Nah ini kan cerita-cerita ini banyak yang tidak tahu. Jadi sehingga kalau ada stigma-stigma seperti itu, ya tentu kami merasa miris dengan mohonlah teman-teman pendamping desa ini dilihat bagaimana perjuangan mereka di lapangan, bagaimana mereka harus mendampingi desa agar benar-benar desa ini bisa menjadi desa yang lebih baik lagi, masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera lagi. Ya tentu luar biasa apa yang sudah hari ini Presiden Jokowi sampai hari ini menggelontorkan dana desa ke setiap desa itu sangat luar biasa. Bagaimana desa bisa pembangunannya bisa lebih cepat, ya tentu. Ini harus didampingi agar pemanfaatan dana desa ini benar-benar tepat sasaran, benar-benar disesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Jadi saya pikir keberadaan teman-teman pendamping lokal desa, makanya kami juga lewat pelatihan ini kami memberikan motivasi kepada teman-teman. Kalian jangan minder jadi pendamping lokal desa yang kerjanya hanya di desa, ya. Jangan melihat mereka yang ada di kantoran kemudian orang kasih yang cuma di desa atau kami hanya di desa kemudian yang teman saya ada di kantor. Jangan. Kalian ini saya bilang kalian adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Desa. Kalian yang menjadi penyambung kebijakan-kebijakan Kementerian Desa untuk kepentingan-kepentingan di desa untuk pembangunan di desa. Kalianlah yang menjadi ujung tombak. Kalau kata Pak Menteri Desa ini sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Desa yang menganggap kami sebagai anak kandung dari Kementerian Desa. Ya, kami pendamping desa itu dianggap sebagai anak kandung Kementerian Desa. Ini sangat luar biasa. Terima kasih buat Pak Menteri yang sudah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kemarin. Terima kasih juga buat Pak Menteri yang selalu memperjuangkan keberadaan pendamping desa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Dan kembali lagi ya, memang seperti Pak Is bilang bahwa pendamping desa ini adalah ujung tombak ya Pak Is ya, luar biasa. Dengan adanya tugas dan tanggung jawab dari setiap pendamping desa itu harus patut kita berikan jempol ya Pak ya. Dan dari Pak Is juga nih, untuk program-program selanjutnya apa lagi yang mungkin akan diberikan kepada para pendamping desa nih Pak? Iya, jadi sampai besok ya masih ada beberapa materi yang akan diberikan kepada teman-teman pendamping yang jadi peserta. Untuk materi-materi ini berkaitan erat dengan nantinya tugas-tugas mereka di lapangan, memahami tentang bagaimana program ini sendiri, meningkatkan kapasitas mereka agar kan seiring dengan waktu juga ada regulasi-regulasi baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang tentu harus diupdate kepada mereka. Nah, lewat pelatihan ini juga mereka diberikan itu sehingga mereka mendapatkan informasi yang terbaru, yang terupdate, mendapatkan kebijakan-kebijakan terbaru yang harus mereka lakukan di desa. Nah, saya pikir sampai dengan besok hari ya materinya. Teman-teman ini akan diberikan penguatan-penguatan terus, di upgrade lagi kapasitasnya agar ya karena kan tadi 2 tahun mereka ini paling kalau informasi mereka kan lewat WA group, lewat Zoom meeting ya tentu tidak semaksimal ketika kita berhadapan langsung seperti ini, ketika kita melaksanakan pelatihan seperti ini. Nah itu saya pikir akan sangat-sangat efektif ya. Nah kemudian ini kan sudah Desember, kita akan menghadapi tahun 2023 tentu untuk program-program di tahun 2023 nanti sudah ada hal-hal yang akan dilakukan, dipersiapkan. Desa-desa sudah menyelesaikan, hampir semua desa sudah menyelesaikan RPJMDes-nya untuk persiapan di tahun 2023 untuk dilaksanakan. Kemudian dana desa di tahun 2023 akan digunakan untuk apa-apa saja itu sudah ada ya, sudah ada aturan-aturannya yang akan dilaksanakan sehingga kesiapan teman-teman di pelatihan juga dalam rangka itu mempersiapkan dirinya nanti di tahun 2023. Jadi misalnya tadi refleksi dirinya bahwa kalau hari ini saya sebagai pendamping lokal desa belum maksimal mendampingi desa, maka saya harus menanamkan mulai dari dalam diri saya bahwa saya di tahun 2023 harus meningkatkan kinerja saya untuk mendampingi desa. Jadi itu kami coba mengajak teman-teman untuk bisa berkomitmen seperti itu. Bahwa sekali lagi kami mendorong teman-teman, kami memotivasi jangan pernah minder menjadi pendamping lokal desa.
Ya kalau mau dibilang ini, mohon maaf Bu, pendamping lokal desa, mungkin beliau juga agak malu menyampaikan soal tadi yang dibilang bagaimana dukungan pemerintah ya. Kami berpikir bahwa sejauh ini upaya dari Kementerian Desa sudah sangat luar biasa untuk memberikan kesejahteraan kepada teman-teman pendamping ini. Nah, mungkin kedepannya perlu difikirkan bagaimana pemerintah daerah juga membantu teman-teman pendamping lokal desa ini, kan teman-teman pendamping profesional itu mungkin dari segi operasionalnya. Apalagi kan daerah kepulauan ini, kalau dari satu pulau ke pulau yang harus menggunakan perahu, menggunakan speedboat yang harganya biaya sewanya cukup mahal, cukup tinggi. Nah, ini tidak sebanding dengan operasional mereka. Sementara mereka ini dituntut harus ada di desa. Tapi itulah kami pendamping desa, teman-teman lokal desa tidak melihat itu sebenarnya hari ini. Mereka tetap berusaha untuk hadir dengan daya dan upaya, dengan keterbatasan yang sangat ini, mereka tetap berusaha untuk ada di desa, mendampingi desa. Kemudian apa yang diminta oleh pusat, data-data itu mereka berupaya untuk supply, untuk sampaikan ke pusat, dan mereka berupaya untuk mendampingi desa. Nah, jadi kami berharap mungkin di tahun-tahun yang akan datang kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah di kabupaten masing-masing ataupun pemerintah provinsi itu bisa memikirkan bagaimana bisa membantu, memberikan semacam operasional lah kepada teman-teman pendamping lokal desa. Saya tidak tahu di daerah lain apakah sudah, tapi kami di Sulawesi Utara mungkin kedepannya ini sebagai apa namanya aspirasi apa namanya, saya tidak ini, tapi itulah harapan kami bahwa kalau boleh diperhatikan juga, terutama teman-teman pendamping lokal desa ini yang setiap harinya ada di desa, harus dari rumah ke desa. Bahkan yang ini kan ada satu pendamping lokal desa mendampingi sampai 3 desa, 4 desa. Ibu berapa desa, Bu? 3 desa. Itu bayangkan, dari satu desa ke desa satunya itu jauh. Berkilo-kilometer jauhnya. Dan mereka kalau tidak ada kendaraan roda 2 minimal, ya kan sangat sulit bagi teman-teman ini. Nah, jadi seperti itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Saya pikir sampai hari ini mereka berada di program ini itu bukan menjadi suatu halangan. Mereka punya kemauan yang luar biasa, karena memang menjadi pendamping lokal desa itu tidak gampang loh, tidak gampang. Saya katakan tidak gampang, karena itu tadi dengan kondisi-kondisi yang ada, apalagi kalau dia posisinya di kepulauan, di daerah-daerah ekstrim, tidak gampang. Tapi ibu ini sampai hari ini dari 2019 sampai 2020 ini bisa bertahan ya karena memang keterpanggilan jiwanya, keterpanggilan dirinya untuk mengabdi bagi desa. Ya, beliau tidak memandang mungkin selerinya kecil, operasionalnya juga tidak mencukupi. Beliau tidak melihat itu. Nah, ini perlu diapresiasi lah. Perlu diapresiasi, perlu diberikan semacam reward. Dan saya tadi di kelas menyampaikan kepada ibu ini bahwa ibu ini kan tidak pernah, saya tanya, ibu pernah bermimpi enggak ketemu Pak Menteri Desa ke Jakarta? Beliau saya tidak pernah menyangka, tidak pernah bermimpi bahwa saya akan bertemu langsung dengan Pak Menteri Desa. Tapi tiba-tiba ibu bisa bertemu dengan Pak Menteri ke Jakarta dan berfoto bersama dengan Pak Menteri, itu menurut beliau suatu kebanggaan. Saya katakan itulah apa yang selama ini ibu lakukan karena ikhlas untuk masyarakat, maka Tuhan memberikan yang terbaik buat ibu. Mungkin bukan orang lain yang akan, tapi Tuhan selama ini menjawab doa-doa ibu, menjawab apa yang sudah ibu lakukan selama ini bagi masyarakat. Ya bisa saja kan ketika orang mendampingi masyarakat, misalnya di satu desa, kemudian masyarakatnya merasa terbantu, merasa berterima kasih kepada teman-teman pendamping lokal desa, kepala desanya berterima kasih, mereka akan menyampaikan, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak pendamping desa sudah membantu kami, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Ini kan doa yang luar biasa bagi para pendamping. Itu nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan sesuatu materi, tapi ini sangat luar biasa. Ya. Kembali lagi itu pendamping desa yang seperti Pak Is bilang adalah unjung tombak juga yang menjadi keberanian dan. Ya karena orang mau minta data ke siapa? Ke mereka kan? Iya betul. Kami mau menyuruh, bukan menyuruh, maksudnya kami mau meminta lewat siapa? Kalau bukan mereka yang setiap hari ada di desa. Yes, ini luar biasa dan memang pembahasan kita menarik ya Pak ya, apalagi ini juga bisa menjadi masukan sendiri dari para pendamping desa dan juga baik dari pelatih juga memberikan dukungan maupun pelajaran juga terhadap
para pendamping desa yang berada di 6 kabupaten yang mengikuti saat ini ya Pak ya pelatihan. Dan tidak terasa nih Pak Is dan juga Ibu Yeni, kita sudah di kurang lebih beberapa 30 menit kita sudah membahas dan berbincang-bincang. Dan sebelum kita menutup pembahasan kita nih dari Ibu Yeni dan juga Pak Is bisa memberikan closing statement kepada para Tribuners, mungkin dari Ibu Yeni dulu, silakan Ibu ya. Atau dari Oke, Pak Is, silakan. Jadi sekali lagi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan teman-teman pendamping desa ini bukan hanya sekedar yang seperti disampaikan tadi, ada stigma-stigma yang tidak baik, ya, tapi benar-benar mereka hadir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, ya, membawa misi pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa. Bagaimana tugas mereka mendampingi desa ini agar desa yang didampingi ini bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Desa yang mungkin kemarinnya masih tertinggal kemudian menjadi desa yang maju, mandiri dan seterusnya. Ini tugas dari teman-teman pendamping desa ini luar biasa. Mereka harus bisa meyakinkan kepala desa, mereka harus bisa meyakinkan masyarakat desa dengan mengawal program dari Kementerian Desa ini. Dan buat masyarakat luas, lihatlah pendamping desa ini sebagai profesi yang sangat mulia, profesi yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia, ya, untuk bagaimana bisa memberikan jiwa dan raganya bagi desa, mendampingi desa. Yang saya katakan tadi di awal, kapanpun dibutuhkan oleh desa, kapanpun dibutuhkan oleh kepala desa, teman-teman itu siap, teman-teman itu selalu standby di lokasi tugasnya untuk setiap saat desa memerlukan. Jadi ya lihatlah ini sebagai profesi yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia. Saya berharap teman-teman pendamping lokal desa juga tetap semangat, ya, apapun ada segelintir orang bicara tentang pendamping lokal desa ini yang katanya begini begitu, ya anggaplah itu sebuah motivasi. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih Pak Is, dan ke Ibu Yeni, silakan Ibu ya. Dengan adanya program ini kami merasa bangga ketika kami berada di desa, apalagi ketika kami dihargai di desa baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat. Dan biarlah apa yang kami temui dalam pelatihan ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih maksimal lagi dalam kami mendampingi desa. Oke, baik, terima kasih Pak Ismail dan juga kasih, Ibu Yeni untuk waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol membahas materi atau pembahasan kita pada hari ini, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional di hari kedua yang dilakukan. Sebelumnya sudah dilakukan pembukaan kegiatan pelatihan dan saat ini sementara juga masih dalam pelatihan setiap kabupaten yang mengikuti dari pelatih memberikan terhadap pendamping lokal desa. Dan demikian Tribuners live podcast kita hari ini. Semoga ini dapat menginspirasi atau bermanfaat juga dari setiap harapan dan juga masukan-masukan dari Pak Ismail baik dari Ibu Yeni hari ini. Dan demikian dan sampai jumpa di live podcast selanjutnya. Dadah.